Demi terlaksananya pemilu yang tertib, aman, dan nyaman, Polri menggelar operasi Mantap Brata yang salah satu fokusnya adalah mengantisipasi situasi kontingensi selama rangkaian pemilu. Lalu bagaimana strategi dan antisipasi Polri dalam menangani situasi kontingensi serta bagaimana sinergi antara polisi dengan Bawaslu dalam memetakan indeks kerawanan pemilu 2024. Kita akan membahasnya bersama Komandan Pasukan Pelopor Kor Brimob Polri, Brigjen Pol Waris Agono. Selamat malam Pak Waris. Terima kasih atas waktunya. Serta bergabung bersama kami pemirsa melalui Zoom anggota Bawaslu Republik Indonesia Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ibu Loli Suhenti. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Mungkin kita bisa mulai dari deklarasi pemilu damai karena hari ini digelar oleh Polri dan besok juga sudah mulai kampanye begitu ya. Nah, kalau dari sisi kampanye sendiri ya, Pak Waris, antisipasi pengamanan kampanye seperti apa yang disiapkan oleh Polri? Ya, setiap peserta kampanye itu sudah menyampaikan rencana kampanyenya kepada pihak Polri dan kami menyiapkan rencana pengamanan baik pada peserta kampanye akan berangkat di titik-titik pemberangkatan, di rute yang akan dilalui sama yang di tempat lokasi kampanye itu dilaksanakan. Demikian juga nanti kembalinya sampai selesai. Kami mengedepankan fungsi-fungsi yang bersifat preemptif seperti Intel dan Bimas, kemudian juga kami mengedepankan fungsi preventif, patroli sabara, kemudian turjak wali lalu lintas itu. Di samping itu kami juga menyiapkan satuan-satuan yang manakala ada eskalasi meningkat, yaitu kami dari Satgas Tindak itu menyiapkan Satgas PHH namanya Mbak. Baik. Penindakan huru-hara kalau eskalasinya itu meningkat. Terus kemudian juga untuk mencegah terjadinya konflik kami menyiapkan Subsatgas Anti Anarki. Dari situ kami juga menyiapkan manakala ada kondisi yang lebih Fosmayer seperti ada bencana. Kami juga sudah menyiapkan Subsatgas SAR, di mana penanganan bencana itu diantisipasi sejak awal. Baik. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan seluruh stakeholder penanganan bencana, apalagi ini musim hujan, itu biasanya banjir, tanah longsor, itu kami tetap antisipasi. Mudah-mudahan seluruh kampanye bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi antisipasinya lebih kalau misalnya ada kericuhan ya di kampanye-kampanye yang memang eskalasinya siapa tahu besar ya, melibatkan masyarakat besar. Kalau dari Bu Loli sendiri, apa yang menjadi fokus kalau untuk kampanye Ibu? Apakah tadi sudah cukup atau misalnya ada bagian-bagian yang juga harus diperhatikan saat kampanye berlangsung mulai besok? Ya, karena Bawaslu saat ini mengedepankan pencegahan dan penindakan sebagaimana mandat undang-undang ya, amanah Undang-Undang 7 2017. Tentu dalam konteks ini kami pertama melakukan maksimalisasi upaya pencegahan, misalnya dengan menyampaikan lebih awal mengenai rambu-rambu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh peserta pemilu selama masa kampanye yang akan kita lakukan 75 hari ke depan. Yang kedua, dalam konteks kampanye ini juga kami memastikan jajaran pengawas pemilu itu sudah siap sigap untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh proses kampanye supaya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang diatur di pasal 280. Nah, ini menjadi penting, kesigapan jajaran pengawas pemilu, pemahaman yang kuat dari peserta pemilu, itu kolaborasinya akan membuat semua proses kampanye berjalan dengan baik. Baik, lantas kalau dari situasi kontingensi sendiri ya Pak Waris, kalau tadi kita sudah menyinggung untuk kampanye, kalau dari situasi kontingensi apa antisipasi yang dipersiapkan oleh Polri? Ya, Polri telah menyiapkan namanya Operasi Amanusa. Jadi selain Operasi Mantap Brata, Polri juga sudah menyiapkan Operasi Amanusa manakala terjadi situasi kontingensi. Ada 3 situasi yang dianggap sebagai situasi kontingensi. Yang pertama, terjadi konflik sosial, maka akan dilaksanakan Operasi Amanusa 1 namanya. Kemudian apabila terjadi bencana, itu akan dilaksanakan Operasi Kontingensi Amanusa 2. Dan manakala terjadi ancaman terorisme atau tindakan terorisme, Polri sudah menyiapkan Amanusa 3, di mana nanti ada kolaborasi dari semua pihak, baik dari Korbimob, dari Satgas Anti Teror Densus, dari BNPT, dan lain-lain.
Oke, kalau bentuk ancaman sendiri yang kemungkinan akan terjadi, apakah Polri sudah bisa mendeteksi? Karena banyak isu-isu ya, Iya, misalnya seperti iya, ancaman cyber, iya, kemudian iya, mungkin juga politik uang iya, yang bisa iya, mengancam kekericuan iya, dan lain sebagainya. iya. Bagaimana, Pak Waris? Ancaman yang pertama itu terkait dengan masalah penyelenggara pemilu. Itu kan ada yang netralitas penyelenggara pemilu. Yang kedua, yang perlu diantisipasi karena ini musim penghujan, 75 hari ke depan sampai dengan nanti pemungutan suara itu, sampai dengan bulan Februari, itu diprediksi curah hujan sangat tinggi. Kemudian lokasi kampanye yang mungkin ada beberapa tempat terbuka, terus kemudian persiapan massa yang akan datang ke lokasi kampanye, Mbak Maria, itu biasanya mereka mengadakan pawai, keliling-keliling, itu adalah potensi ancaman juga. Kan bisa menimbulkan kemacetan, bisa menimbulkan gangguan kepada pihak lain yang merasa tidak nyaman. Kemudian nanti di lokasi kampanye sendiri, itu kan jangan sampai ada head speed dan lain-lain. Kembalinya juga itu merupakan bentuk ancaman juga. Itu kalau dari konflik sosial Iya, begitu. terus kemudian tempat-tempat yang untuk kampanye itu kadang-kadang kapasitas sumber daya listriknya gitu kan. Kadang-kadang ini nggak diantisipasi oleh panitianya gitu. Tetapi ketika misalnya lagi bicara, ternyata tiba-tiba mati. Wah, ini kiranya ada sabotase misalnya. Ini juga menimbulkan kericuan gitu ya. Kalau dari penyelenggara pemilu misalnya Pak Waris, karena di sini nanti juga ada Bawaslu, itu kira-kiranya apa yang antisipasi kontingensi yang bisa terjadi? Ya, kami kerjasama dengan penyelenggara pemilu, Mbak, supaya tidak terjadi masalah. Misalnya di kantor-kantor penyelenggara pemilu itu kami lakukan pengamanan. Baik. Kantor KPU, kantor Bawaslu, kemudian kantor pengadilan di MK juga, DKPP, terus kemudian di kantor mana nanti ada tempat pelantikan seperti DPR MPR gitu. Pada tingkat daerah juga dilaksanakan hal yang sama. Di KPUD, di Bawaslu, di DPRD gitu ya. Sampai ke tingkat kabupaten kota itu sama, dilakukan pengamanan yang sama. Baik. Ya, terus kemudian juga antisipasi yang lain adalah pemungutan suara, tempat pemungutan suara yang terpencil. Ini juga menimbulkan masalah gitu kan. Geografi maksudnya. Geografi Republik Indonesia yang pegunungan, lautan, ini juga menjadi masalah di mana ketika distribusi logistik pemilu itu seringkali sumber daya KPU ini tidak mencukupi. Sehingga kami dari Polri dan dari TNI senantiasa membackup mereka. Karena ini juga timbul kerawanan, Mbak. Di masa tenang cuma 3 hari, distribusi logistik harusnya sampai ke sasaran gitu kan. Sementara sumber daya KPU atau KPUD tidak cukup. Bisa ada potensi yang dituduh kecurangan begitu ya, karena tidak Nah ini dalam perjalanan distribusi ini bisa juga ada kecelakaan laut, ada kemudian personel yang nganter itu mungkin juga ada masalah. Ini potensi-potensi yang sejak dini kami antisipasi. Baik, kita akan bahas lebih lanjut mungkin ya Pak Waris, dan juga akan minta tanggapan Bu Loli. Apakah sudah cukup pengamanan, apa yang masih harus ditambah khususnya untuk penyelenggara pemilu. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita masih berbincang mengenai potensi kerawanan pemilu. Saya akan langsung minta tanggapan Bu Loli di sini dari anggota Bawaslu yang tadi sudah mendengar juga ya Bu, bahwasannya sudah dipersiapkan begitu ya di setiap titik-titik di mana penyelenggara pemilu itu juga turut dijaga begitu ya oleh Polri. Nah, apakah memang sudah mencukupi selama ini Bu Loli? Karena Bawaslu kan juga memiliki indeks kerawanan pemilu. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana? Iya. Terima kasih. Jadi memang ketika Bawaslu meluncurkan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, itu ada 4 dimensi ya. Dimensi pertama misalnya soal konteks sosial politik. Nah, konteks sosial politik ini berarti kita bicara soal keamanan. Lalu yang kedua ada juga dimensi penyelenggaraan pemilu. Antara lain kita bicara soal pelaksanaan kampanye. Jadi nyambung nih. Lalu yang ketiga misalnya dimensi kontestasi, di mana ini bicara soal hak dipilih, lalu pelaksanaan kampanye para calon gitu. Sehingga dia nyambung antara dimensi yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, apa yang menjadi penting dari sisi pengamanan yang harus kita lihat? Misalnya kampanye calon yang akan dilakukan.
itu dalam situasi hari ini yang sangat digital misalnya, potensi untuk hadirnya hoax, berita bohong, ujaran kebencian melalui informasi-informasi yang tidak benar itu menjadi sangat tinggi. Sehingga dalam konteks ini pengamanan yang diperlukan oleh kita sesungguhnya untuk semua masyarakat Indonesia itu tidak hanya pengamanan dari sisi fisik misalnya, tetapi sesungguhnya pengamanan dari sisi literasi, edukasi ke publik. Baik. Karena Baik. itu, lalu Bawaslu dalam konteks apa saja yang perlu disiapkan dari proses mitigasi risiko ini, misalnya untuk memastikan masyarakat kita semua aware terhadap mewaspadai hoax dalam muatan materi kampanye yang bisa jadi akan kita temukan selama 75 hari ke depan, maka Bawaslu membuka yang namanya satu, posko aduan masyarakat. Posko aduan masyarakat ini kami buka di seluruh kantor Bawaslu, baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, termasuk Panwascam. Yang kedua, kami juga buka hotline dengan nomor 0811344123. Ini bisa diakses oleh publik untuk menyampaikan berbagai hal. Termasuk yang ketiga, misalnya kami buka juga email ya untuk laporan hoax melalui media sosial, yang itu melalui akun ofisialnya Bawaslu. Sehingga dalam konteks ini pengamanan harus dilakukan dari berbagai sisi, salah satunya memberikan informasi yang benar kepada publik. Baik, menarik itu Bu Loli, karena memang itu betul juga ya Pak, tidak hanya fisik yang dibutuhkan tapi juga literasi untuk pencegahan. Nah, selama ini bagaimana koordinasi Polri dengan Bawaslu? Karena kalau kita juga menyinggung masalah ini berarti juga yang lagi sering diperbincangkan adalah masalah cyber ini Pak ya. Informasi-informasi yang tidak benar, intimidasi, hoax dan lain sebagainya, ini juga berhubungan. Yang pertama di Bawaslu itu kan ada namanya Sentra Gakumdu. Jadi di Sentra Gakumdu itu ada personil dari Bawaslu, ada dari Kejaksaan dan dari Polri. Kemudian di Polri sendiri yang kedua ada Satgas di Operasi Mantap Berata ini, Satgas Cybercrime. Di mana di situ untuk melakukan pencegahan dan antisipasi termasuk penindakan terhadap para pelaku penyebar hoax, para pelaku penyebar kebencian. Gitu. Terus kemudian juga para pelaku pertasan. Ini sangat penting, Mbak, gitu kan. Dan sampai nanti akun-akun atau mungkin punyanya apa namanya? Penyelenggara, pengawas atau bahkan punyanya peserta pemilu itu diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Polri sudah menyiapkan ada Satgas namanya Satgas Cybercrime. Jadi di Satgas ini juga tiap hari melakukan patroli cyber gitu. Terus kemudian ada juga polisi cyber. Dia melakukan intervensi sejak awal, memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana cyber tadi, mulai dari penyebaran hoax, mulai dari retas dan sebagainya. Itu sudah diantisipasi, Mbak. Baik. Mengenai hal itu juga, mungkin apa yang menjadi fokus juga ya dari Polri saat ini untuk misalnya kalau Pak Waris kan memang di penindakan begitu ya, tapi memang permasalahan yang memang sudah ada ya, bahkan sebelum pemilu ini mulai adalah masalah cyber ini begitu ya. Bagaimana informasi hoax ini menyebar, bagaimana Pak? Itu Polri melakukan klarifikasi. Ya, memanggil orang-orang atau melakukan penyelidikan, kemudian mengundang ya namanya, bukan memanggil, mengundang dalam rangka klarifikasi itu. Setelah itu nanti melakukan label. Kalau berita itu hoax langsung dilabel, di stempel hoax gitu kan. Terus kemudian dilakukan press release oleh pihak Polri, di Humas Polri menyampaikan bahwa berita ini hoax tidak betul. Kemudian pihak-pihak merasa dirugikan, itu dilakukan mediasi dengan para pelaku. Apakah ini akan dilanjutkan atau cukup dimediasi, diselesaikan dengan restoratif justice supaya tidak berkembang kepada permasalahan hukum misalnya. Itu yang sudah dilakukan. Rata-rata informasi yang hoax itu tadi masih berapa banyak diterima menjelang masa kampanye? Sebenarnya belum terlalu banyak, Mbak ya. Belum terlalu banyak. Ya, semoga bisa lebih diminimalisir ya. Menurut saya masyarakat sekarang sudah mulai dewasa ya, sudah dewasa, sudah ngerti bahwa efeknya dari dia menyebarkan hoax itu berembas kepada masalah hukum yang menimpa dia gitu. Mereka sudah ngerti. Gitu. Baik. Kalau begitu nanti kita masih akan membahas mengenai potensi kecurangan lain yang bisa terjadi. Karena tadi 3 pasangan calon itu mengatakan masalah potensi kecurangan. Itu berkali-kali kecurangan itu disebut. Nah, kecurangan seperti apa yang bisa terjadi saat pemilu 2024 yang menjadikan potensi ancaman? Kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kami masih membahas mengenai indeks kerawanan pemilu 2024. Mungkin saya ingin langsung bertanya ke Pak Waris kembali Pak. Tadi kalau kita lihat di deklarasi pemilu damai ketiga pasangan calon ini berkali-kali semuanya serpak menyatakan jangan sampai ada kecurangan. Kecuranganlah yang bisa menodai begitu ya pemilu. Memangnya ada potensi kecurangan apa yang kiranya bisa menjadi ancaman saat pemilu 2024 nanti? Ya kecurangan itu saya rasa selalu potensi ada Mbak ya. Di setiap tahapan itu potensinya selalu ada. Hanya imbauan kami, manakala menemukan kecurangan itu silahkan difoto atau divideokan gitu kan, biar menjadi bukti. Dengan bukti itu nanti dilaporkan kepada Sentra Gakumdu yang ada di Bawaslu. Sehingga nanti Sentra Gakumdu itulah melakukan penyidikan dan rapat pleno apakah kecurangan itu masuk dalam tindak pidana pemilu atau bukan. Biar nanti Bawaslu yang menentukan gitu. Baik. Ya, jangan sampai memberikan rumor gitu kan. Akhirnya masing-masing memberikan rumor yang tidak ada buktinya gitu. Wah ini. Malah, tapi yang pasti Polri dan Bawaslu akan berkoordinasi seputar ini juga begitu ya. Karena di Bawaslu ada Sentra Gakumdu, yang itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan dan ada Kepolisian. Baik. Maka itu rapat plenonya itulah akan menentukan nanti. Baik, Bu Loli bagaimana dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Waris, apakah cukup dengan Sentra Gakumdu atau mungkin harus ditambah lagi karena potensi kecurangan ini bisa dikatakan sepertinya meningkat ya setiap pemilu? Iya, pertama apa saja sih kecurangan-kecurangan itu, maka masyarakat bisa dengan secara jelas dilihat di dalam pasal 280. Itulah yang memuat soal larangan-larangan kampanye. Artinya kalau ada peserta pemilu yang memfitnah, mengadu domba, melakukan kekerasan, kampanye di rumah ibadah misalnya, maka itu perbuatan terlarang. Kalau dilakukan dengan diam-diam, maka dia berpotensi menjadi perbuatan yang curang. Kira-kira kan begitu ya. Nah, dalam konteks ini misalnya juga tidak melibatkan mereka yang dilarang untuk terlibat dalam pemilu, dalam kampanye pemilu. Misalnya di pasal 280 ayat 2. Misalnya yang sedang ramai sekarang soal netralitas ASN. Nah, netralitas ASN, netralitas TNI Polri itu kan sudah punya ketentuan dan itu tidak bisa ditawar bahwa yang namanya ASN, TNI Polri itu harus netral. Kalau menemukan dugaan ketidaknetralan misalnya, maka itu yang kemudian orang mencoba lihat ini melanggar atau tidak. Nah, dalam situasi seperti itu, maka silahkan masyarakat melaporkan ke Bawaslu. Apakah pintu penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya Sentra Gakumdu? Enggak, karena kewenangan yang diberikan ke Bawaslu itu kami melakukan penanganan administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu itu ranahnya Bawaslu. Pelanggaran pidana pemilu menjadi ranahnya Sentra Gakumdu, seperti yang Pak Waris sampaikan tadi. Lalu ada pelanggaran kode etik yang itu dalam konteks ini nanti dengan DKPP, tapi juga dalam kajian Bawaslu ketika ditemukan di jajaran pengawas pemilu. Lalu yang keempat, penanganan pelanggaran hukum lainnya. Misalnya soal netralitas ASN, kan ada undang-undangnya sendiri. Waktu terbatas Bu Loli, jadi mungkin yang terakhir saya ingin minta tanggapan dari Bu Loli, bagaimana untuk memastikan agar masyarakat ini juga bisa ikut terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu. Mungkin bisa singkat saja Bu? Ya. Kalau Bawaslu punya Perbawaslu pengawasan partisipatif, jadi salah satu mandat yang harus kami lakukan adalah mendorong sebanyak-banyaknya masyarakat melakukan pengawasan secara mandiri, minimal di lingkungannya sendiri. Tapi yang tidak boleh adalah melakukan penindakan, karena penindakan hanya ranahnya Bawaslu dan Sentra Gakumdu kalau pidana pemilu. Masyarakat bisa jadi pengawas, jadi kalau jadi pengawas itu silahkan laporkan kalau menemukan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Hanya 7 hari waktu yang tersedia, lebih dari 7 hari sejak diketahui maka dia akan daluarsa. Yang kedua, jangan ragu masyarakat untuk melapor ke Bawaslu, karena kalaupun syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi, Bawaslu wajib menjadikannya sebagai informasi awal untuk kami telusuri. Jadi jangan ragu-ragu buat masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Oke, kalau dari Pak Waris sendiri, apa kiranya pesan yang bisa diberikan untuk masyarakat agar bisa bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai? Ya. Pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan aman dan damai manakala terjadi kerjasama, kolaborasi antara penyelenggara, masyarakat, peserta, tokoh-tokoh elit partai, gitu kan. Terus kemudian elit-elit politik, tim sukses dan sebagainya.
Ya, saya berpesan jangan menyebarkan hoax, jangan meretas, kemudian ikuti kalau kampanye ya ikuti aturannya. Kalau ada atribut-atribut parpol atau pasangan capres yang tidak pada tempatnya, menurut Anda ya cukup dilaporkan, jangan dicabut, jangan dirusak, gitu kan? Karena bukan kewenangan Anda ya, tinggal laporkan aja ke Bawaslu yang berwenang, kemudian mohon jangan libatkan anak-anak dalam kampanye karena itu melanggar undang-undang perlindungan anak, belum tahu apa-apa. Kasihan kalau nanti ada celakaan dan sebagainya. Yang terakhir, kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sebagaimana pesan Presiden, kita harus tetap bersatu walaupun beda pilihan. Gitu, Mbak. Oke. Kemudian mungkin satu lagi juga bisa Pak Waris, karena setiap pemilu selesai biasanya kan ada gugatan begitu ya. Nah, itu yang mungkin apa yang bisa diantisipasi dari tahun ini begitu agar tidak ada misalnya kecurangan yang dinilai oleh segelintir masyarakat yang bisa berpotensi menimbulkan gugatan ke MK. Gugatan itu kan menjadi hak setiap peserta pemilu, Mbak ya. Nanti di MK berproses, kami juga sudah menyiapkan beberapa strategi pengamanan supaya ketika proses perjalanan gugatan itu bisa berjalan dengan baik, aman, dan tidak menimbulkan korban maupun mencegah terjadinya polarisasi pasca pemilu. Itu yang paling penting juga, Mbak. Gitu. Kami sudah siapkan semuanya. Sudah siapkan semua ya. Baik, semoga bisa berjalan dengan lancar. Kalau begitu, terima kasih Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigjen Pol Waris Agono, dan juga anggota Bawaslu Republik Indonesia Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Ya pemirsa, demikianlah informasi di Prime Time News kali ini mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas dan juga Zilvia Iskandar. Saya Maria Liziasni mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.